Dan mewajibkan fidyah di kelompok pertama. Ya, ada 4 kelompok. Dan kelompok pertama yaitu kelompok di mana di situ wajib qada dan wajib fidyah. Yaitu di antaranya kalau ada seorang yang hamil, wanita yang sedang hamil, lalu dia enggak puasa karena khawatir terhadap janinnya saja. Terhadap janinnya saja. Kalau terhadap dirinya enggak khawatir. Tapi kalau dia puasa, dia khawatir janinnya kenapa-napa. Apalagi kan janin yang masih muda, masih sebulan, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu rentan. Maka dia khawatir kalau saya puasa, khawatir janin saya nanti kenapa-napa, kemudian keguguran. Maka kalau kekhawatirannya hanya terhadap janinnya, maka wajib qada dan fidyah juga. Begitupun orang yang menyusui, wanita yang menyusui begitu juga sama. Kalau kekhawatirannya terhadap anaknya saja, dirinya nggak khawatir kalau puasa. Tapi kalau dia puasa, nanti dia khawatir susunya sedikit atau mungkin bahkan tidak keluar. Maka nanti si anak yang masih menyusui nggak dapat asupan susu ASI,
maka dia khawatir terhadap anaknya. Kalau kekhawatiran hanya terhadap anak, kemudian dia tidak berpuasa karena itu, maka nanti wajib diqadha dan wajib juga bayar fidyah. Kemudian adapun kalau kekhawatirannya terhadap dirinya yang hamil ini dan yang menyusui, kalau kekhawatirannya terhadap dirinya saja nggak wajib fidyah, hanya wajib qadha. Begitupun kalau kekhawatirannya terhadap dirinya dan anaknya, yang dikhawatirkan dua orang, dirinya dan anaknya, baik yang untuk yang hamil ataupun yang sedang menyusui, maka cukup wajib mengqadhanya, tidak wajib membayar fidyah. Jadi yang wajib dibayarkan fidyahnya cuma satu, yaitu kalau si hamil dan orang yang wanita yang menyusui ini tidak berpuasa, dan itu dibolehkan tidak berpuasa kalau yang dikhawatirkan cuma si anak atau si janin, maka saat itu wajiblah dia selain mengqadha juga membayar fidyah. Lalu juga yang disebutkan wajib fidyah kalau ada orang punya utang Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya datang nggak bayar-bayar, padahal ada kemungkinan membayarnya. Nggak sakit sepanjang tahun itu, nggak sedang musafir, nggak memungkinkan dia untuk membayar qadha, tapi nggak bayar-bayar, nggak ada uzur sampai Ramadan ketemu, maka wajib bayar fidyah, di samping qadhanya juga nanti dibayarkan. Begitu yang wajib qadha dan fidyah. Kemudian yang kelompok yang kedua yang cuma diwajibkan qadha saja, fidyahnya nggak wajib. Di antaranya adalah orang yang kelupaan niat. Kita tahu puasa Ramadan ini wajib niat tiap malam karena puasa wajib. Kalau ada orang kelupaan niat, baru ingat di siang harinya, di pagi harinya, enggak niat dari malam, maka dia wajib mengqadha puasa ini setelah Ramadan nanti. Tapi enggak wajib bayar fidyah, cukup mengqadhanya. Begitupun orang yang membatalkan puasanya tapi bukan karena berjima. Kalau berjima ada hukum tersendiri panjang lebar. Ada orang yang membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan, baik uzur ada uzur ataupun tanpa uzur, maka dia wajib mengqadhanya saja, nggak wajib membayar fidyah. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu yang wajib bayar fidyah tapi nggak wajib qadha. Balikan yang tadi. Kalau tadi wajib qadha tapi nggak wajib fidyah, sekarang wajib fidyah nggak wajib qadha. Siapa? Di antaranya orang yang sudah tua renta, yang nggak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah saja, tidak wajib berpuasa dan bahkan mengqadhanya nggak wajib. Karena kewajiban puasa dan nggak wajib, yang kewajibannya dia pindah kepada fidyah. Setiap hari bayar fidyah 1 mud, sehingga kalau 30 hari berpuasa 30 mud setara dengan 25 liter. Dikeluarkan beras yang biasa dia makan atau yang lebih bagus dari yang biasa dia makan. Kemudian yang keempat, kelompok terakhir, ini akan ringkas ya. Kelompok yang terakhir yang keempat, gak wajib fidyah, gak wajib qadha. Fidyah gak wajib, qadha gak wajib. Enak gak tuh? Enak. Dia gak puasa tapi disuruh qadha enggak. Bayar fidyah juga? Enggak. Enak gak? Enak gak kira-kira? Siapa orang ini yang gak wajib bayar fidyah ketika dia gak puasa di bulan Ramadan, gak wajib juga mengqadha ya. Dia itu orang gila. Orang gila yang di bulan Ramadan, orang gila, kita mau kata apa? Siang-siang hari dia ngerokok di pinggir jalan. Enggak puasa, ngamuk dia, gila. Nah itu enggak wajib mengqadhanya dan enggak wajib bayar fidyah. Artinya ketika orang ini naudzubillah gila selama 2 tahun misalnya, berarti 2 Ramadan dia lewatin. Setelah 2 tahun alhamdulillah walafiat, sehat afiat. Setelah 2 tahun sehat walafiat, ngerti lagi dah, kesadarannya kembali pulih, maka nggak wajib mengqadha yang 2 tahun itu. Bahkan bayar fidyah pun nggak wajib, karena puasa Ramadan dilaluinya dia dalam keadaan
Gila. Mau? Nggak bayar fidyah, nggak bayar qadha itu. Ya. Nah itu hal ringkas. Ya. Tapi ulama mensyaratkan asalkan gilanya nggak disengaja. Gilanya nggak disengaja. Kalau dia tahu mengkonsumsi sesuatu atau minum sesuatu membuat orang itu gila, lalu dia sengaja mengkonsumsinya dan gila beneran, puasa Ramadan dari awal sampai akhir tidak puasa karena gila sebab dia mengkonsumsi itu dengan sengaja, maka nanti ketika dia sadar wajib membawa puasanya yang sebulan penuh yang dilewatin ketika dia gila karena gilanya dengan sengaja. Gitu secara ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, wabil khusus pimpinan Majlis Adhiya Ulami, murabbi guru kita bersama Ad-Da'i Ilallah Ki Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita para murid dan pecintanya mendapatkan berkah daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diantaranya yang hadir insyaallah daripada guru kami sahibul wilayah Al-Ustaz Haji Mahmud bin Haji Masa Al-Walid, kemudian Al-Ustaz Haji Rahmat, Al-Ustaz Ilmi Aswar, Al-Ustaz Abdul Salam, Al-Ustaz Yaqub Asmawi, Al-Ustaz Ridwan Muhammad SAI, kemudian dari para pengurus ataupun juga para asatiz yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Ustaz Syahri, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Zarkasi, Ustaz Ahmad Istikhari, dan Ustaz Miftahul Yaqin, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan daripada yakni kajian fikih. Tiada lain kajian fikih yaitu nilai syariat, penopang untuk ibadah, kesempurnaan ibadah kita semuanya. Kemudian pula insyaallah nanti kita akan mendengarkan daripada taujuh rabbani dengan zikir jalalah, yang semuanya itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan mentakdirkan kita di tempat yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan perkumpulan kita ini tiada lain adalah minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun rahimakumullah, singkat saja kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kami, guru kita bersama Ki Haji Khairullah Ramli, dan seluruh daripada jamaah Majlis Adhiya Ulami yang sudi kiranya hadir di tempat kami. Yang tadi memang dikatakan bahwasanya nama ini tiada lain adalah pemberian dari murabbi kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Pada saat 2018 Al-Fakir dapat mendapatkan kitab ijazah kitab tersebut. Kemudian 2019 mendapatkan nama madrasah ini. Kemudian 2020 waktu kemarin ziarah ke Tarim, kemudian ke Mesir dan juga ibadah umrah, mendapatkan daripada yakni salah satu warabah tulisan, dan untuk tiada lain untuk berkembangnya daripada dakwahnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan juga Rasulullah SAW meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja kami ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan daripada bulan suci Ramadan yang akan meninggalkan kita ini, tamu yang agung mulia ini yang akan meninggalkan kita, namun kita mendengarkan daripada nasihat sebagaimana Rasulullah SAW.
ada seorang wanita lagi curhat sama Rasulullah, namanya Khawlah. Masuk ke dalam rumah Rasulullah dan bercerita kepada istri beliau. Rasulullah bertanya, "Man hadhihi fulanah?" Di dalam riwayat dikatakan Khawlah, bernama Khawlah perempuan tersebut. Tazkuru min salatiha, menceritakan salat ini dan sebagainya, tahajud dan sebagainya. Bulan suci Ramadan tiada lain adalah bulan meraih kita keberkahan, meraih pahala dan sebagainya. Tetapi kata Rasulullah SAW untuk kedepannya, apa kata Rasulullah? Ma alaikum bima tutiqun, innallaha la yamallu hatta tamallu. Jangan engkau begitu genjor-genjornya. Yang mungkin dalam artian Rasulullah memberikan agar apa? Agar kita memiliki sifat istiqomah dan dawam. Apapun sholat tarawih yang kita laksanakan 20 rakaat ditambah dengan witir, yang tiada lain adalah pemberian dari Allah. Bisanya kita karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah katakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah enggak bosan, tapi nanti engkau akan bosan sendiri. Bulan suci Ramadan untuk kita sama-sama giat memperbaiki istiqomah, menjalankan bertadarus Al-Qur'an, memiliki target-target khataman Al-Qur'an dan lainnya. Menjadi salah satu memang anjuran untuk kita giat sebagaimana dikatakan oleh guru kita. 10 terakhir bulan Ramadan Rasulullah SAW mengencangkan daripada ikat pinggangnya, dan juga Rasulullah SAW mengajak daripada keluarganya. Lalu ke depannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah, wa kana ahabuddin ma dama ilaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhlah sesuatu yang dicintai oleh agama tiada lain adalah sikap dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan futuh dan munu warrusuh wal jasad warruh. Allah berikan kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya nanti dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan juga kita mengharap pada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan Allah terima dan Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ahsanal jazaa. Wa minkum assalamu alaikum. Sayyidina Umar ketika mendengar salah satu poin itu poin satu diantaranya yang terlihat merugikan umat. Sayyidina Umar ketika tahu poin-poin perjanjiannya itu, dia pun kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, halla nu'ti hayna fi dinina. Apa kita berikan kehinaan kepada dalam agama kita ini? Jadi kita biarkan kita terlihat rendah, sedangkan musyrikin Quraisy, musyrikin terlihat lebih unggul di atas. Dengan perjanjian poin-poin itu, pada Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, innahu Rasulullah. Dia itu Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu diulangi lagi, Sayyidina Umar mengatakan begitu lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, innahu Rasulullah, wahai Umar. Dia itu Rasulullah. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan beliau tahu bagaimana pandangan ke depan. Tidak puas juga Sayyidina Umar, kemudian beliau langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kenapa kita berikan kehinaan ini kepada agama kita sendiri? Apa itu wahai Umar? Kata Sayyidina Rasul, kata Rasulullah. Nah, kata Sayyidina Umar, perjanjian Hudaybiyah ya Rasul, poin-poin yang ada di Hudaybiyah. Lalu kata Rasul membalas pertanyaan Sayyidina Umar dan menjawab pertanyaan Sayyidina Umar dengan kalimat yang persis sama dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar dari lidahnya. Apa katanya? Wahai Umar, inni Rasulullah. Aku ini Rasulullah. Persis. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar satu kata, dengan Sayyidina Rasul satu kata dalam menjawab pertanyaan Sayyidina Umar. Ketika beliau meragukan poin-poin itu karena terlihat miring sebelah, memberatkan umatul muslimin dan menguntungkan pihak kufar musyrikin. Lalu ketika sudah terlewati masalah itu, datang wahyu dari Allah Ta'ala. Datang turun wahyu yang sering kita baca dalam maulid, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Turun ayat itu. Ketika turun ayat itu, kata Rasulullah, panggil Umar kemari. Panggil Sayyidina Umar.
menghadap Rasul, dibaca nama Rasul. Wahai Rasul, baru saja turun. Wahai Umar, baru saja turun ayat kepadaku. Dibaca ini. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan gak lama lagi. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami berikan kepadamu fatah, kemenangan dengan fatah yang mubin, kemenangan yang nyata. Maka kata Sayyidina Umar setelah turun ayat itu, terus aku beristighfar dan bersedekah, beristighfar dan bersedekah, beristighfar dan bersedekah. Takut ada ayat yang turun dari Allah tentang diri. Nah saat itu kapan saja bisa aja turun ayat. Dan bisa aja Allah Ta'ala ngomelin Sayyidina Umar karena merasa kurang cocok dengan poin-poin yang disetujui Rasul. Tapi Allah Ta'ala tidak turunkan apapun pada Sayyidina Umar. Tapi beliau takut dan beliau bersedekah, beristighfar agar tidak turun ayat tentang dirinya. Lalu setelah 2 tahun berjalan, ada sebuah kabilah yang bertengkar dan berseteru dengan Khuza'ah. Khuza'ah ini kabilah yang jadi sekutu Rasul. Ya, jadi di zaman dulu ada sekutu-sekutuan juga. Kalau sekarang nih ada negara sekutu dengan sekutu dengan Ini perang sekarang nih, Rusia sekutunya Iran, gitu ya. Cina, ini sekutunya Amerika, sekutunya ada Inggris, ada apa lagi, ya begitulah sekutuan. Zaman dulu pun demikian, walaupun mereka sebagiannya musyrikin kabilahnya, tapi sekutu Rasul. Khuza'ah enggak semua muslimin. Jadi Khuza'ah enggak semua muslimin, tapi sekutu Rasul, berpihak kepada Rasul. Quraisy pun begitu, ada sekutunya. Ini ada yang sekutu Quraisy yang bertengkar dengan Khuza'ah, mendatangi Quraisy. Sudah bantu kami dengan orang-orang dan persenjataan, kami akan menyerang Khuza'ah. Lalu dibantu oleh Quraisy. Kemudian dibunuhlah Khuza'ah sebagai beberapa orang, 10 orang, 20 orang Khuza'ah dibunuh oleh kabilah ini. Lalu datang sebagiannya kepada Rasulullah dari Khuza'ah mengadu, ya Rasulullah, kita begini diperangi oleh, dan itu dibantu oleh Quraisy. Padahal Quraisy sudah mempunyai persetujuan, poin-poin yang sudah disetujui, tidak perang selama 10 tahun dengan Rasulullah. Dan ini sama aja memerangi Rasul karena dia memerangi orang-orang yang sekutuan dengan Nabi. Ketika beliau diadukan hal itu oleh Khuza'ah, Rasul dapatkan info bahwa Khuza'ah dibunuh oleh orang yang dibantu oleh Quraisy. Rasulullah langsung marah, kemudian katanya, wallahi demi Allah, ma nusirtu in lam ansurkum. Ana gak bakalan dibantu Allah, dimenangkan Allah kalau ana gak bantu kalian. Maka beliau pun kemudian mengumpulkan orang. Terkumpullah dari sekian banyak yang bersama Rasul 10.000 orang. Dan saat itu bilangan ini banyak sekali. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma khudh absar Quraisy hatta la ya'lama maji'ana illa Baghdad. Ya Rabb, ambil itu penglihatan dan pandangan Quraisy sehingga mereka tidak tahu kedatangan kami kecuali dalam keadaan Baghdad, tiba-tiba. Maka 10.000 orang dengan pasukan yang besar itu datang ke Mekah, mereka nggak tahu orang-orang Mekah. Sampai ada seorang dari kaum muslimin, Hatib bin Abi Balta'ah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, kaum muslimin di Madinah. Dia ja'alal ilma nuran wa hidayatan li'ibadihil mu'minin. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yaftaha alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azzim wa majid
ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in. Ma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para ulama, para asatidah, para sesepuh, para orang tua, bil khusus pembina Majelis Adhiyaul Lami', guru kita Fadilatul Da'i ilallah Kiai Haji Khairullah Ramli, matta'anallah biquli hayati wa nafa'ana bi'ulumih fid-darain amin. Guru kita Fadilatul Da'i ilallah Al-Ustaz Syamsul Ma'arif MA, pimpinan dari Pondok Pesantren Minhatul Ilahiyah, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan para asatidah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurulillah, di malam ke-22 ini dari bulan suci Ramadan, kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu, majelis mudzakarah, sebagaimana rutinitas kita setiap malam Khamis. Alhamdulillah malam ini bertempat di Pondok Pesantren Minhatul Ilahiyah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Masuk ke bulan ke-10 hari yang kedua pun telah meninggalkan kita. Rahmat Allah di 10 hari pertama udah kita lewatin. 10 hari yang kedua berupa maghfirah, ampunan dari Allah pun udah kita lewatin. Sisa 10 malam yang terakhir yang kita kenal dengan Aitqun minan nar, pembebasan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yang sisa beberapa hari ke depan. Artinya ini perputaran waktu gak terasa begitu cepat. Seakan-akan baru kemarin kita menunggu hasil musyawarah itsbat dari pemerintah untuk menetapkan malam 1 Ramadan. Tiba-tiba malam ini udah masuk malam yang ke-22 atau 23 sekarang. 22. Pengen buru-buru 29. Ya. Nggak terasa, tahu-tahu ini malam udah malam 22. Perputaran waktu begitu cepat, nggak terasa. Tahu-tahu besok malam 29, tahu-tahu Syawal, tahu-tahu Lebaran, tahu-tahu masuk kerja lagi dan seterusnya. Itulah perputaran waktu. Tinggal bagaimana kita waktu yang begitu singkat yang Allah berikan kita bisa manfaatkan. Sering kita dengar ungkapan al-waqt kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Kalau pedang identik tajam apa tumpul. Tajam yang namanya pedang, kecuali pedang-pedangan tumpul. Al-waqt kas-sayf. Waktu itu ibarat yang namanya pedang. Pedang kalau tajam Masya Allah, apalagi buat perang. Ya, jangankan buat perang, besok Idul Adha. Dan sekarang udah ada yang mesen yang harganya 5 juta, yang harganya 10 juta, Masya Allah. Itu tajam yang namanya pedang. Illam taqata'hu qata'aka. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu waktu, maka waktu akan yang menyita daripada kesempatan kita. Itu artinya
kesempatan yang udah Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan, Allah jumpakan, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana timbal balik dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangan cuman pintar minta doang kita. Ingat 2 bulan yang lalu, bulan apa? Rajab. Kita udah berdoa, Masya Allah. Ya, di setiap sholat 5 waktu kita minta sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kita minta dijumpai oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Nih Allah udah kabulin permintaan kita. Udah Allah ijabah doa kita. Tinggal bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita beribadah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya Ramadan cuma 1 bulan. Enggak 11 bulan. Setahun 12 bulan, Allah cuma minta kita ibadah Ramadan, puasa Ramadan cuma 1 bulan. Kira-kira kalau dibalik bagaimana? Setahun 12 bulan, Allah perintahin puasa Ramadan 11 bulan, yang sebulan lagi baru gak puasa. Kira-kira bagaimana? Yang ada kelojotan gitu. Tahu kelojotan? Kayak cacing dikasih garam. Nah tuh cacingnya ngomong tuh. Ya, kelojotan kita kalau yang namanya 11 bulan puasa, 1 bulan ada kita puasa ada empot-empotan. Itu baru 1 bulan. Belum lagi pengantin baru yang kemarin nikah bulan Sya'ban. Masya Allah, godaannya. Jangankan baru bulan Sya'ban, pengantin baru 5 tahun, 10 tahun. Kalau yang namanya Ramadan, ADHD godaannya. Begitu habis buka puasa, hilang tuh setan. Di siang hari bolong lagi puasa, ADHD. Kita masuk rumah, bini lagi rebahan. Ya, ada godaannya. Ya, nggak pengantin baru, nggak pengantin lama. Tinggal bagaimana kita menyikapinya nih. Yang 1 bulan Allah kasih kita puasa Ramadan, kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan cuma kita pintar minta doang. Oh, Ramadan kita minta jumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Di Ramadan kita masih bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Karena fadilah keutamaan hadir di tempat kayak begini beda di luar Ramadan, amin di dalam Ramadan. Ya seperti yang dituliskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada hadis mengatakan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ja'alallahu fi kulli khatwatin ibadatan sanah. Barang siapa yang hadir, yang datang, yang duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah jadikan setiap 1 langkah dia ibadah 1 tahun. Berapa tahun? Setahun. Berapa langkah? 1 langkah 1 tahun. Nah ini kita alhamdulillah majlis rada jauhan dikit. Kemarin-kemarin utak-utak Tegal Parang, Pancoran, Mampang, Bangka, Pelek. Sekarang rada jauhan nih. Kalau nggak salah nih Kecamatan Pasar Minggu saja. Ya, tuh. Ini rada jauhan. Coba kalau kita melangkah dari rumah, dari Mampang, dari Punji, Tegal Parang, kemari berapa ratus langkah? Dihitung sama Allah, dibalas sama Allah. Setiap 1 langkah ibadah setahun. Banyak gak? Banyak. Setahun Allah itu baru 1 langkah. Belum motor yang berputar rodanya, belum dibeli bensin, ada yang pertalite, ada yang pertamax, ada yang pertamax plus. Itu beda pahalanya dan mahalan. Nah pertamax berapa? Hampir 13.000. Ya pertalite ceban isi 20.000 full. Apalagi motor Beat yang tankinya kecil. Iya. Ini beda pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah istimewakan, Allah khususiyahkan spesial buat kita. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ja'alallahu fi kulli khatwatin ibadah sanah wa yakunu ma'i tahtal arsh, kata beliau. Nanti di padang mahsyar dia bersamaku, kata baginda Rasul, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sama beliau, bersama beliau tahtal arsh, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti manusia pada kocar kacir minta perlindungan, cari perlindungan.
Kita yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, kata beliau, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Nanti di padang mahsyar dia bersama aku di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahu Allahu fi kulli rak'ah Madinah tamla'u ni'amallahi ta'ala. Barang siapa yang mendawamkan istiqomah sholat berjamaah di bulan Ramadan, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dia berjamaah selama Ramadan, a'tahullah, Allah akan berikan dia, Allah akan hadiahkan dia fi kulli rak'ah, dari setiap rakaat Madinah, satu kota. Kota kecil apa gede? Gede, sekecil-kecilnya pasti gede. Ja'alul a'tahullahu fi kulli rak'atin Madinatan, satu Madinah, satu kota di mana tamla'u ni'amallahi ta'ala, satu kota itu penuh dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jangan sampai kita sia-siain. Ya, kalau kita pikir-pikir habis sembahyang tarawih kita pulang ngapain sih? Paling banter main handphone, nonton TV. Tapi duduk di majelis kayak begini, Masya Allah, fadilahnya, keutamaannya begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah nggak berikan di luar Ramadan. Makanya kita benar-benar tadi, apalagi 10 terakhir. Tadi guru kita mengatakan, baginda Rasul di 10 terakhir apa? Syadda mi'zarah. Beliau ngencengin tuh yang namanya ikatan pinggang. Dikencengin sarungnya, dikencengin pakaiannya. Wa aiqaza ahlah.